Ibu doakan semoga sehat dan tetap semangat ya. Semangat. Sebelum belajar tolong kamu perhatikan lagi sampah, kemudian bangkunya tolong dirapikan ya, duduk dengan rapi, kemudian yang tasnya tolong dikebawakan sehingga kita kalau seandainya ruangannya bersih, rapi ya, kita akan lebih semangat untuk menerima pelajaran. Oke, karena kelas kita sudah bersih, ya silakan ketua kelas pimpin doanya. Silakan Timo. Siap, bro. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar Ibu absen dulu ya. Nafiza datang. Kuratu Aini, Naswa, Excel, Raffi. Oh, mungkin lagi apa ya, terlambat punya. Silvi, Siren, oh jadinya Zidan, Rasya, Saren, Timo, Ferti, Rati, Destia, Gustina, Kristen. Dari bangga semuanya sudah absen ya. Kita lanjutkan materi kita supaya lebih semangat. Kita yel-yel dulu lah, kita tepuk semangat karena nanti biar lebih semangat lagi pagi ini untuk menerima pelajaran. Ikuti komando dari Ibu ya. Semuanya berdiri. Ikuti komando dari Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk semangat ya, tepuk tepuk ya, semangat semuanya ya, bilang semangat semuanya, kemudian kita tepuk bersama-sama. Bisa? Bisa? Ya, bisa. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Nah, oke. Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu akan mereview kembali materi kita sebelumnya. Ayo, kemarin kita belajar tentang apa? Sampai tahu beri tangan. Belajar apa? Listrik statis. Tentang apa kita berbicara? Tentang gejala listrik statis. Nah, kemarin kita sudah berbicara tentang atom. Ya, apa itu atom? Ibu ulang lagi, cepat. Siapa? Yang kelompok ini? Apa itu atom? Oke. Partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi dia adalah penyusun suatu materi ya. Kemudian jadi kemarin muatan itu ya, ada yang di dalam inti atom ya, ada yang di luar. Nah, dalam inti atom itu ada muatan apa saja? Ada di dalam inti atom muatan apa saja? Muatan proton, muatan neutron dan elektron. Betul?
menarik? Ya. Neutron terletak di kulit atom. Yang ibu tanyakan tadi apa nak? Oh, Yang dalam inti atom. Yang dalam inti atom apa saja muatannya? Cepat. proton dan neutron. Baru betul ya, ada muatan proton dan ada muatan neutron. Sedangkan elektronnya berada di kulit, itu yang mengitarinya. Nah, kamu perhatikan di depan slide ibu ya. Jadi nanti ini ada berhubungan dengan materi hari ini. Jadi kamu harus tahu konsepnya. Di situ nanti ada muatannya. Ini muatan apa? Positif. Positif. Atau disebut juga dengan proton. Ini adalah muatan negatif atau disebut dengan elektron. Nah, ini kita anggap muatannya adalah sejenis karena misalnya di situ adalah positif ya kan. Misalnya dia didekatkan, interaksi apa yang terjadi kira-kira kemarin? Tolak menolak. Ternyata dia tolak menolak ya. Bagaimana dengan berlainan jenis? Akan terjadi tarik menarik. Bagus sekali ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, jadi melalui literasi bahan ajar yang diberikan oleh guru ya, jadi kamu nanti bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb dua muatan listrik itu dengan benar. Kemudian melalui literasi bahan ajar yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu menghitung besarnya gaya Coulomb dua muatan listrik dengan benar. Kemudian melalui literasi bahan ajar yang diberikan oleh guru, peserta didik mampu menganalisis interaksi dua benda bermuatan karena pengaruh jarak dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya Coulomb itu dengan tepat. Nah, sekarang itu di depan ada video ya. Nah, perhatikan. Oke, kamu sudah melihat video. Kira-kira dari video itu ada yang kamu tanyakan? Ada nggak yang terjadi di sana? Nggak ada yang kamu tanyakan? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Di video tadi ada yang ingin kamu tanyakan? Oke. Kelompok satu ini aktif ya. Mengapa bola tersebut bisa menempel di atap? Oke, mengapa balon tersebut bisa menempel ke atap? Bagus ya. Ada lagi? Ayo. Apa hubungannya balon dengan kulit itu bisa menjadi lengket? Oke, apa hubungannya balon dan kulit itu kok bisa tadi lengket di tangan orangnya ya? Ada lagi? Bagus sekali pertanyaannya. Yang lain?
Ayo, siapa yang mengamati tadi? Berarti situ banyaklah pertanyaan yang timbul gitu. Ayo, siapa lagi? Satu pertanyaan lagi. Oke, jadi pertanyaan tadi ya berhubung sekali dengan materi kita hari ini, kita berbicara tentang hukum kulon ya. Jadi di hari ini kita nanti rencana kegiatan kita ya, kamu bisa menentukan hubungan gaya kulon antara dua mantan yang terhadap jarak besar benda ya. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi ya, jadi kita akan melakukan percobaan ya. Sekarang ibu bagi dulu kelompoknya ya. Nanti kelompok 1 duduknya di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Yang kemarin sudah ibu bagikan, sekarang langsung menuju kelompoknya ya. Ya, duduk berkelompok. Udah, dari duduk berkelompoknya. Ya. Jadi untuk mengetahui lebih jelas apa yang mempengaruhi gaya kulon itu, kamu dapat melakukan percobaan yang ada pada LKPD yang akan ibu berikan sekarang. Udah? Nah, sekarang tolong isi nama kelompok yang ada dalam tabel itu. Kemudian kamu baca petunjuk kerja ya. Kemudian kamu persiapkan alat dan bahannya, coba diletakkan di atas meja, ibu ingin cek. Alat dan bahannya tolong diletakkan di atas mejanya. Oke, ada balon, ada woolnya, ini ada benangnya. Oke, ini tinggal untuk balon. Oke, ini kelompok 3. Oke, lengkap. Kelompok 4 lengkap ya. Kelompok 5 lengkap. Nah, sekarang kamu ikuti petunjuk LKPD. Apa yang kamu lakukan dulu? Cepat. Kerjakan bersama-sama ya, saling bekerja sama. Nah, yang sebagai statiknya tadi kemarin suruh bawa kayu ya. Jadi kamu hubungkan atau boleh meja ini disisakan, nanti letak balonnya di tengah. Ya, pisarnya di bawah pisarnya. Ikuti langkah yang ada di KPD ya. Tengok berapa senti benangnya itu. Kamu ukur. Mantap ya.
Coba aku penjelasan dulu dari itu. Gimana aku bisa nih? Ini jaraknya. Pegang masih dari sana kan. Wakar. Sesuai dengan gambar itu ya akan kamu lakukan. Ata, berarti ininya tolong tekan pencet itu meja goyang timpa. Pegang ya. Makan? Enggak, itu kan lebih besar. Udah tuh lepas. Ini bos. Kata lagi, ini panjangnya tadi berapa? Iya, kata lagi. Ini tadi panjang apanya ke atas tadi tadinya 30 cm. Terus itu jarak buku saja. Jaraknya 25 cm. Ini jarak balon ke statifnya ini 30. Jarak balon ke statif 30 cm. Ya sabarlah dulu. Ini jarak balon ke balon 25 cm. Ini loh statifnya ini bambu. Udah itu aja. Masa pakai ini? Apa ya katanya kemarin 60 detik kan? Hah? Balonnya semuanya udah ya? Udah. Sama-sama gosok ya. Aku berhenti kok berhenti ya? Nanti kita buka lagi ya. Jadi tanyakan ada hubungan nggak jarak itu ya? Sekarang kita buat Yang apa? Nanti kan dan jarak segini gimana kekuatannya? Kalau yang jarak lebih dekat gimana kekuatannya? Ada pengaruh nggak jarak tadi? Kan dia kan ada tuh di tabelnya. Ada berapa sentimeternya? Ini kan jaraknya ada di 5, ada 15, berarti kita sampai dekat. Gimana kekuatan tarikannya itu? berarti namanya 25 cm. Ya. Rambut sama aja lah itu. Ini rambut aja lah. Banyak kan rambut udah. Kepala beda aja. Ini lagi apa cepat? Enggak tahu kan di video pula suara.
jaraknya 4 ini terus sih. Nah ini kalau enggak taruh. Mau diam, Diam lu kak. nggak mau dekat dia. Diam lu kak. Ya. Ulang 30 detik. Berapa tadi? Pertama kali berapa? 30 detik. 1 2 3. 1 2 Mama ibu. Ayo kamu hapus. Kayaknya ini memang Kalau 30 mau dia. iya kan? Dia nggak mau dempet atau gimana? Pulang lagi berapa menit lagi? 5 cm dulu. Tuh. Kamu oke, berarti kamu tadi 30 sama dia kan? Oke, itu kasih lagi deh. Bang, 60 detik ya lagi. 1 2 3. 3 4 Kamu isi dulu sampai tabel aja nanti yang lainnya kita lanjutkan sambil kamu isi tabelnya ya, sampai tabel itu aja dulu. Ulang lagi. Oke. Ini lama.
Oke, buat bulannya sengaja sih. Kita tak marah. Kalau dia ini berapa? Kalau ini tadi dia enggak. Ya, ini salah nih. Ini apa? Ini waktu PP apa namanya? Bisa pakai skor apa? Skor. Bisa dulu kan. Karena kembali 15 cm, 15 cm. Tunggu ya. Kitanya itu kuat atau gimana ya kita beli itu ya. Kamu kerjanya kan tak dulu, nanti baru kita masuk ke materinya untuk mengerjakan mari berdiskusi itu. Enggak 60. Pagar ini. Ini deh. Belum lagi. Boleh kamu tengok-tengok ya, boleh buku paket itu sebagai referensi dan modul yang telah ibu bagikan ya. Ini boleh nengok ya, boleh dicari nanti kita bahas. Enggak, 60. Ini buat aku nempel gitu. Ini buat dia taruh di situ aja. Ini berapa 15 cm kan? Nah, ini. Tulis aja di sini aja tulis. Situ. Terserah kau lah. Bagi masuk Kalau ada sisanya. Ya, ini 30 detik, 5 cm. Oke, 30 detik. Enggak ada loh, Pak. 30 tunggu ya. Sama-sama kita di dia agak gambar gitu ya kan. Ini kan sini ya. Iya, tadi dia 30 detik. Aduh.
Ini kan perlu di sayang. Ini kan jaraknya doang sama ini 2 cm. Kita buat tadi kan. Berapa nih? 15. Aduh, aku Udah, kamu sudah terlihat ibu lihat sudah mengisi tabelnya. Nah, untuk yang uraiannya, diskusi kelompoknya, jadi di balon tadi itu berarti ada 2 muatan, kemudian ada apa lagi pengaruhnya sehingga terjadi interaksi itu ada jarak. Nah, sesuaikan dengan kemarin diskusinya itu apa saja kira-kira yang mempengaruhinya, ya. Boleh kamu lihat di buku dulu, ya, sebelum kita presentasi ke depan. Yang tabel sudah ada yang isi tadi. Nah, lanjut mau diskusi soal nomor 2. Lanjutkan. Ini aja lah kertas lembar. Itu ada 2A. Untuk A kan tadi 25 cm, namun nggak punya 30 detik. Ketika enggak begini. Sudah. Juga jaraknya kan sama nih, 15 nanti 25. Pak ya, kita karena kita ini udah 20 menit, aku rasa yang kita nanti ada kuisnya.
Gerak. Berapa detik tadi? 30 detik. Diisi saja sesuai dengan apa yang kamu dapat ya dari percobaan. Boleh melihat literasi di buku paket ya, sehingga ada menambah pengetahuannya tentang materi hari ini. Boleh kamu lihat. Oke. Dari di kelompok jelaskan kesimpulan dari pertemuan untuk kolom bisa tinggal ya kan disarankan di Ayo, ini udah mau siap. Yang lain segera. Siapa yang mau maju duluan? jika ada dua benda bermakna yang kisah kisah mana? Satunya tadi 1 sama dengan 4 kali 10 minus 6 berarti 0. Dan Apa yang pengaruh? 10 sama 4 kali 6 4 kali 6 24 6 kali 10 kali Udah ada yang siap? gaya kan gaya mencari gaya mencari gayanya potensi gaya satu yang kedua berapa di satu ini Dan kesimpulannya itu kali apa yang mengaruhnya? Dalam keluarga yang paling baru sendiri. Ya, kesimpulan dari eksekusi utama apa? Dari hasil kesimpulan dan kesimpulan ya. dikali kan dikali dikali Percobaan kamu tadi ke apa? Kesimpulannya. Sesuai dengan percobaan kamu tadi ya. Mungkin aja satu jenis sebagai ya. Ya, udah ada yang isi nomor 4 ya, yang lain bagaimana? Yang kelompok ini kelompok berapa nih? Kelompok 5 sudah nomor 4 ya. 4 berapa
aja ada yang mencari nomor 4, nomor 5 sehingga jawabannya itu cepat selesai. Oke, kelompok 3 sudah nomor 5. 4. Apanya satuannya apa satuannya? Nah, ini ada contoh. Pakai sentimeter. Enggak, itu kan cuma sederhana doang. Ini dipresentasikan ya? Iya. Ada boleh? Hah? Ada boleh. Ya siap. Oke. Ya. Jadi kelompok 3 nanti presentasi. Ada yang lain masih lagi? Kelompok 3 udah siap. Yang lain gimana? Lagi proses. Ya. Lagi nyatat itu udah selesai. Ya, Ibu tunggu aja lah 2 menit ya. 2 menit ya. Nanti ada presentasi, kemudian yang soal yang ada hitungan kamu tulis di papan tulis pakai spidol. Iya, sebanding katanya. Ini kan katanya kan nulis 10 Hati-hati dengan satuannya ya. Di situ diminta ubah ke meter. Oh. Ya, jadi meter ke meter. 100 ya. Kita cabut undian dulu atau gimana ini? Ya, Ibu tunggu 2 menit ya, kita cabut undian. Kelompok yang belum siap berarti nilainya tidak ada. Itu aja ya, langsung ya. Yang kali 100 lah. Oh, 200. Makanya kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 proses. Oke. Kita pakai kertas aja diundi. Ini kan F-nya kayak gitu. Makanya kan ini kan Pak. Kali 10 minus 6 kali 4 kan ada 4 kali 10 minus 6 minus 6 itu dibagi F2 F2 itu
200 ya, 200. Berapa? Oh enggak, ini udah ada M4 juga, berarti ada 2 kali. Berarti 20 kali semua. 2 kali 10, 2 tambah 2. Kita tunggu dulu ya, kita coba pakai aplikasi ya. Ya, berarti satu Itu kan ya pakai ini aja ya. Negatif. Oke ya, seperti ini aja ya. Oke ya, kita pakai aplikasi siapa yang maju ke depan. Jadi kalau tidak siap berarti nilainya seadanya sesuai dengan apa yang kamu tulis saja nanti, bukan nilai berapa ya. Tinggal waktu 1 menit lagi. ini tadi kita udah dapat berapa hasilnya tadi nih? Berapa tadi? 24. Kelompok 1 udah siap. Kelompok 2 kali 2, 10 minus 2 berarti 0. kelompok 3, Siap sudah. Sudah Bu. kelompok 4. Cepat. Kelompok 5. Berarti 3 kelompok yang sudah. Nah, 2 kelompok lagi, tinggal 1 lagi dia akan menyelesaikan soalnya. Ayo kita segera mau undi kelompok mana yang maju duluan. Nah, ini berputar ya. Berarti kelompok yang menang itu ya, bukan mendapat arisan ya. Takutnya menang itu kan winner katanya kan gitu kan. Tagih pula nanti uang 1 juta sampai ya kan. Ya, yang winner itu berarti dia yang ke depan, maksudnya seperti itu nanti. Kapan nanti ke depan dulu? Diskusikan, saling kerjasama ya. Jadi kamu bisa menemukan sendiri ya tentang materi pelajaran kali ini. Jadi tidak semualah guru yang memberikan penjelasan. Nanti setelah kamu diskusikan dengan kawan, kamu presentasikan, nanti baru ibu kasih di mana letak kekeliruannya. Mudah-mudahan nanti itu adalah betul semua ya. Karena waktu berjalan juga ya, yang kamu presentasikan itu sesuai apa adanya aja ya. Oke, kita mulai ya. Kita perhatikan kelompok mana yang maju duluan ya. Siap siap ya. Jadi ini tidak ada apa namanya, memang ini apa adanya nanti ya, siapa yang apa. Jadi tidak ibu kongkal-kong dengan kelompok ini maju duluan karena dia tidak siap, ibu suruh maju biar videonya dengan benar, tidak seperti itu. Sudah 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 yang maju duluan, 1 orang untuk membacakannya. Nanti kemudian kita tulis di papan tulis soal yang menghitungnya. Oke, kita persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Saya Nadia Syakira selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi ataupun pengamatan percobaan membuktikan hukum tulang. Pada tabel 1A dengan jarak percobaan 25 cm, interaksi belum terlihat perubahan dikarenakan interaksi masih bersifat lemah. Sedangkan jarak
Sedangkan 1B dengan jarak kedua balon 15 cm, interaksi masih terlihat tetap lemah, akan tetapi mulai terlihat tarik menarik. Lalu pada 2A dengan jarak 25 cm, interaksi masih bersifat lemah disebabkan jarak tidak jauh. Sedangkan pada nomor 2B dengan jarak 15 cm, interaksi sudah terlihat saling tarik menarik. Ini sampai satu hubungan yang lain pula ya. Saya dalam Oke, selanjutnya pada nomor 1, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, sebutkan dua faktor yang mempengaruhi besar gaya antar dua balon. Ada dua faktor yang mempengaruhi besar gaya antar dua balon, yaitu faktor jarak dan besar muatan. Lalu pada nomor 2, bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak antara kedua balon? Bandingkanlah hasil pengamatan. Nomor 2, bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak antara kedua balon? Bandingkanlah hasil pengamatan 1A dan 1B. Pada tabel 1A, interaksi masih terlihat lemah karena muatannya diperkecil, sedangkan gaya kulon menjadi kecil. Pada tabel B, interaksi sudah mulai terlihat tarik menarik. Lanjut nomor 3. Bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan lama waktu menggosok? Bandingkanlah hasil pengamatan nomor 1 dengan 2A atau 2A dengan 2B. Kami akan membandingkan hasil pengamatan dari 2A dengan 2B. Pada tabel 2A, interaksi masih terlihat lemah, berbeda dengan 2B yang interaksinya sudah terlihat kuat dikarenakan perbedaan jarak. Lalu pada nomor 4, dari hasil diskusi di kelompokmu, jelaskanlah kesimpulan dari percobaan tentang hukum Coulomb beserta rumusnya. Kesimpulannya yaitu jika salah satu muatan atau keduanya diperbesar, maka gaya Coulombnya pun menjadi besar. Dan jika salah satu muatan atau keduanya diperkecil, maka gaya Coulombnya pun menjadi kecil. Karena antara gaya Coulomb dan muatan berbanding lurus atau sebanding. Adapun rumusnya yaitu R kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Nomor 5 lanjut. Nah, kamu isi nomor 5 di sana dulu. Kamu bisa bikin ke situ nomor kelompok 1 bikinnya soal nomor 5 itu ya. Ya, sambil kawan yang nulis jawaban nomor 5, kita apa lagi? Undi lagi ya. Sambil itu ya, kelompok mana yang ke depan. Oke, kelompok 5 maju depan. Oke, kelompok 5. Cepat. Cepat. Ayo. Ini namanya siapa? Saya Dodi dari perwakilan kelompok 5. Kesimpulan yang kami ambil saat menggosok balon menggunakan kain bol atau kering selama 30 detik pada jarak 5 cm, interaksi yang diberikan lemah. Pada saat berjarak 15 cm, sedikit lebih kuat daripada saat berjarak 5 cm. Pada saat kain menggosoknya pada 60 detik, pada lama 60 detik dengan jarak 5 cm, agak interaksi yang terdapat pada dua balon agak kuat. Pada saat dengan jarak 15 cm sangat kuat. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami menemukan dua faktor yang mempengaruhi besar gaya antar dua balon, yaitu besar muatan dan jarak kedua balon. Interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak antara kedua balon, bandingkan hasil pengamatan 1A dan 1B. Pada 1A, saat balon berjarak 15 cm memberikan daya tarik sedikit kuat. Saat berjarak 5 cm, daya tarik lemah daripada 1B.
Bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan lama waktu menggosok? Bandingkan hasil pengamatan nomor 1A dengan 2A atau 2A dengan 1B. Pada 1A dengan 2A memiliki perbedaan daya tarik karena waktu dan jarak kedua benda. Begitu pula dengan 2A dengan 2B karena perbedaan jarak kedua balon. Hasil kesimpulan kami mengenai percobaan tentang hukum Coulomb berserta rumusnya, yaitu semakin besar jarak kedua balon yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara balon. Semakin besar muatan kedua balon, semakin besar gaya listrik antara balon. Rumus hukum Coulomb: F sama dengan K kali muatan 1 dan muatan 2 per R kuadrat. Berarti kamu nunggu jawaban nomor 5 ya. Ya, tunggu kelompok 7 dulu. Oke, terima kasih kelompok 5. Tepuk tangan. Kita apa lagi ya? Kita undi lagi ya, Ibu Dem. Oke. Kelompok 3, ayo ke depan. Cepat. Halo semua, selamat pagi. Baiklah, berdirinya saya di sini akan membacakan kesimpulan dan sekaligus praktik kami mengenai hukum Coulomb dengan dua balon. Yang pertama ditanyakan berapa lamanya waktu menggosok balon dengan fan wall atau lampu kering. Yang pertama 30 detik dengan jarak 25 cm. Yang terjadi antara 30 detik dan 25 cm, interaksinya lemah atau lambat sekali dan tidak memiliki interaksi atau lambat dan tidak saling menempel. Dan dalam jarak 15 cm, interaksinya sudah mulai melambat atau sedikit demi sedikit mulai menempel. Dan yang kedua, dalam waktu 60 detik dengan jarak 25 cm, interaksinya sudah semakin lambat dan lama-lama menjadi menempel. Dan yang B, 15 cm, interaksinya semakin kuat dan mereka saling tarik-menarik. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, sebutkan dua faktor yang mempengaruhi besar gaya antara dua balon. Jadi, kami sudah menyimpulkan faktor yang mempengaruhi besar gaya antara dua balon. Yang pertama, jarak mempengaruhi antara gaya yang terjadi pada balon. Karena semakin kecil jarak balon, maka semakin besar gaya yang dihasilkan. Dan juga yang kedua, waktu juga mempengaruhi gaya yang terjadi antara balon. Semakin lama waktu menggosoknya, maka semakin juga cepat interaksi yang terjadi. Yang kedua, bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak antara kedua balon? Bandingkanlah hasil pengamatan 1A dan 2B. Kami juga sudah membandingkan hasil dari kedua amatan. Yang pertama 1A 15 cm. Interaksinya semakin kuat karena jaraknya semakin kecil dan waktunya juga lumayan lama. Yang kedua, dalam jarak 30 cm dalam waktu 30 detik dan yang kedua dalam waktu 30 detik dengan jarak 15 cm, interaksi yang terjadi interaksinya lemah dan lambat. Dan yang ketiga, bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan lama waktu menggosok?
bandingkan hasil pengamatan nomor 1A dengan 2A atau dengan 2A dengan 2B. Yang pertama 1A waktunya 30 detik dengan jarak 25 cm, interaksinya lemah atau lambat sekali. Dan yang kedua 2A jaraknya 25 cm dengan waktu 60 detik, sudah mulai interaksinya semakin lambat dan lama-kelamaan menjadi menempel. Dan yang ketiga 1B dengan 2B. 1B 15 cm dengan waktu 30 detik, interaksinya lambat dan juga mulai menempel. Dan yang terakhir 60 detik dengan jarak 15 cm, interaksinya semakin kuat, dipengaruhi oleh waktunya yang lama dan jaraknya yang kecil. Dari hasil diskusi kelompok menjelaskan kesimpulan dari percobaan tentang hukum kolom beserta rumusnya. Seperti yang sudah kita ketahui, hukum kolom berbunyi besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan hasil kedua muatan tersebut dan berbanding balik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Jadi kesimpulan bisa kami dapatkan, jika jarak antara kedua balon itu semakin besar, maka gaya yang dihasilkan juga semakin lama. Dan jika jaraknya itu semakin kecil, maka interaksinya semakin kuat atau semakin cepat. Dan waktu juga mempengaruhinya. Jika waktunya semakin lama, maka kekuatan yang dihasilkan oleh kedua balon juga semakin cepat. Dan jika waktunya relatif lebih sedikit, maka interaksinya semakin lemah, bahkan sampai tidak bergerak. Itu kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kemudian yang kelima, jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 sama dengan 4X pangkat 10 6C dan Q2 sama dengan 6 kali 10 minus 6 kali 10 minus 6 C dengan jarak 2 cm ubah ke meter. Berapa gaya kolom yang terdapat di antara dua benda tersebut? Rumus V sama dengan K per Q1 kali Q2 per R2. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 NM pangkat 2 per C pangkat 2 kali 6 kali 10 minus 6 kali 10 pangkat minus 6 kali 4 kali 10 minus 6 per 2 kali 10 per 200 kali 10 pangkat minus 2. Hasil yang kami dapatkan 18 pangkat 10 pangkat 10 pangkat 4 sama dengan 1. Hasil yang kami dapatkan 120.000 atau 12 pangkat 10 pangkat. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya. Lanjut ya, presentasi lagi kelompok antara kelompok 2 dan kelompok 4 ya. Oke, kelompok 2 maju. Cepat.
jarak yang lama, jarak yang jauh. Dan pada 2A, kita memiliki interaksi yang lama, tetapi masih ada kita ada usahakan karena jaraknya lebih dekat. Pada 2A, mulai terjadi pergerakan atau interaksi yang mulai terjadi, tetapi masih terbilang lemah. Pada 2B, interaksi semakin lemah karena daya bawah akan cukup lama, yaitu 60 detik. Pada diskusi kelompok berdasarkan kesimpulan dari percobaan tentang pengetahuan diserta lebihnya. Dalam hasil diskusi tersebut, jarak dan waktu dapat mempengaruhi besar daya. Semakin dekat jarak, maka interaksi semakin kuat. Semakin jauh jarak, maka interaksi semakin lemah. Dan waktu juga mempengaruhi besar daya antara dua balon. Semakin lama waktu jauh, semakin besar pula interaksinya dan begitu pula sebaliknya. Pada rumus kesimpulan yaitu XC sama dengan 4 kali 2 K kali I1 kali I2 per F kuadrat. Jika terima kasih Tuhan, kami tidak ada salah, kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Terakhir, berarti tidak perlu diulangi lagi ya. Berarti dari kelas yang tampil adalah kelompok 5. Sekarang kelompok 5. Kelompok 4 ya. Kelompok 4. 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, lama waktu mengurus balon dengan time wall dengan waktu 30 detik dengan jarak 25 cm. Yang pertama, lama waktu mengurus balon dengan time wall dengan waktu 30 detik dengan jarak 25 cm. Interaksi yang terjadi antara kedua balon itu tidak terjadi apa-apa dan bersifat lemah. Yang kedua, dengan jarak 15 cm dan interaksi yang terjadi antara kedua balon tidak terjadi apa-apa dan masih lemah. Yang kedua, lama waktu 60 detik dengan jarak kedua balon 25 cm. Buat interaksi kedua balon itu mulai terjadi interaksi, tetapi bersifat lemah. Dan yang kedua, jarak kedua balon 15 cm, yaitu balon mulai tarik menarik atau bersifat lemah. Yang pertama, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, sebutkan dua faktor yang mempengaruhi besar daya antara dua balon. Dua faktor yang mempengaruhi besar daya antara dua balon yaitu jarak dan waktu. Bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak antara kedua balon? Bandingkanlah hasil pengamatan 1A dan 1B. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini hasilnya. Oke, tepuk tangan. Udah. Sekarang kita nilai. Ibu udah koreksi, ya. Dan kelompok mana yang mau dibacakan dulu? Dan semua jawaban itu udah 90% benar. Cuma letak kesalahannya adalah dalam menghitung, ya. Menghitung. Tahu nggak salah kamu di mana?
positif, ya positif itu dan nampak namanya. Kelompok 5 berarti 54 kali 10 pangkat 1. Kok ditambah dibagi lagi? Harusnya 3 kali aja, 54 tambah 0 lagi. Ya, jawabannya sebenarnya nomor 5 itu adalah 540. 540. Itu udah betul tadi itu dibaginya pun lagi harusnya kan itu jelas sekali. Ya, kok tiba-tiba dibagi harusnya udah betul. Sedikit lagi itu. Dan jelas 54 kali 10. Ya. Mana kok bisa dibagi? Nah, Ibu bacakan nilainya. Ini kelompok Regina kelompok berapa itu? Kelompok apa? Kelompok 4 berarti nilainya adalah 70. Kelompok 2 nilainya adalah 90. Kelompok 5 nilainya 80. Kelompok 3 nilainya kok diam semua? 100. 70. Kelompok ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 nilainya adalah 80. Jadi pemenangnya adalah yang bagus presentasinya, kemudian jawabannya hampir mendekati semuanya betul. Berarti cuma salah sedikit saja ya. Berarti yang bagus itu berarti kelompok 2. Silakan ketua kelompok silakan maju untuk ambil hasilnya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Berlambat asal selamat, mereka lambat dia tadi. Oke, ini apa ya tulisannya? Oke, makasih ya. Tepuk tangan kelompok 2. Nah, untuk balonnya pecah karena kita telah selesai perjalanan. Sekarang kita lihat ya. Sebelum masuk kita di kesimpulan nanti kamu perhatikan. Apa stand itu? Pompanya. Woi, pinta Jadi yang mempengaruhi daya pulau itu ya kamu sudah nengok buku juga ya kan. Itu sebenarnya itu adalah yang pertama adalah jarak ya. Kemudian adalah besar muatannya ya. Kamu gosok-gosokkan tadi semakin kuat itu adalah sebenarnya adalah muatannya, bukan karena waktunya, kekuatan dari muatannya. Misalnya tadi ada positif 16 mikrokulom seperti itu misalnya, itu adalah kekuatan dari muatannya. Jadi yang mempengaruhinya cuma 2 adalah muatan dan jarak. Jadi kalau ada waktu, makanya Bu salah tadi sedikit ya, cuma dibilang waktu. Kemudian yang kedua kesimpulannya, kamu ingat bagaimana pengaruh jarak? Jadi semakin jarak benda itu semakin kecil, maka gaya kulumnya semakin besar karena dia adalah berbanding terbalik. Kemudian kalau seandainya dia semakin besar muatannya, maka akan semakin apa gayanya yang diberikan? Kalau muatannya semakin besar, bagaimana gayanya tadi? Semakin besar, ya itu adalah apanya? Nah, ini misalnya contoh soal ada, bentar ya. Ini ada muatannya. Positif negatif di soal itu kamu abaikan, ya. Maksudnya itu adalah muatannya positif negatif, jadi tidak perlu kamu hiraukan dalam perhitungan soal, ya. Misalnya Q1 itu adalah positif, Q2 adalah positif, ya, dihubungkan oleh suatu jarak. Ya, tidak usah main apa lagi balon, perhatikan ke depan. Ya. Sehingga rumus yang didapat itu ya, berarti gaya Coulomb itu adalah konstanta yang sudah ditetapkan ya, adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton
kulon persegi per meter persegi ya, kali muatan di titik 1 kali muatan di titik 2 dibagi dengan jaraknya dikuadratkan ya. Nah, ini adalah contoh soal ya. Mau perhatikan sebelum kita nanti ada soal kuisnya. Dua buah muatan masing-masing 40 mikrokulom ya, dimana yang namanya mikro itu artinya adalah 10 pangkat min 6 ya. Kalau mili dia adalah 10 pangkat min 3 ya. Kemudian nano adalah 10 pangkat min 9 ya. Nah, muatan 1 tadi adalah 40 mikrokulom, muatan 2 adalah 16 mikrokulom, dipisahkan oleh jarak adalah 8 cm ya. Berapakah besar gaya listrik yang terjadi ya? Berarti maksud di sini 8 cm ini adalah apanya? Jarak. Jadi itu cm kamu rubah ke dalam meter, berarti dibagi dengan 8 cm itu berapa ke meter? Berapa meter ya? 8 per 100 ya, atau 0,08 atau 8 kali 10 pangkat min 2. Mengapa kita tidak pakai desimal di sini? Karena dia berbeda untuk susah kita jadi dalam perhitungan. Makanya kalau satu berpangkat semuanya kita pangkatkan. Jadi jarak itu menjadi karena jadi bagi dengan 100 jadi 8 kali 10 pangkat min 2. Ya, kita begini ketahui. Ya. Nah, ini adalah diketahuinya. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini paham diketahuinya? Ya. I1 berarti muatan satunya, misalnya balon 1. Nah, I2 benda di duanya, nah dipisahkan oleh jarak ya. Jangan sampai lupa jaraknya itu harus dalam meter, kecuali dalam opsinya nanti itu di sentimeter, kamu cari meter dulu, nanti baru dirubah ke dalam sentimeter, tergantung bentuk soal ujian kamu nanti. Nah, berapakah gaya kulomnya? Nah, ini rumusnya ya, F sama dengan K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Dah. Jadi kan di atas ya, kita kalikan 9 kali 40 kali 16 dulu, ya kan? Boleh. Nah, kalau bilangan berpangkat ya, itu adalah perkalian, pangkatnya itu adalah dijumlahkan ya. Berarti min 6 tambah min 6 berapa? Min 2 dan min 12. Ya, kamu ada utang 12. Nah, sedangkan kamu akan membayar 9. Kamu masih punya utang, masih bersisa. Masih punya utang berapa? Punya utang 3. Jadi 9 kali 40 kali 16 ini kamu kalikan, kali dia 10 pangkat min 3 dibagi dengan 8 dikuadratkan dulu, jadi 64 dikali 10 pangkat negatif 4 ya. Ya, maka jawabannya itu adalah 900 ya. Ini tadi udah soal ini? Udah? Belum? Nah, sampai cepat tolong dikerjakan. Ini adalah tulis, kerjakan sendiri-sendiri dulu ya. Ayo. Satu orang tercepat dan betul. Ya, satu orang yang tercepat dan betul. Ibu tunggu di ayo. Yang tercepat dan betul silakan antar jawabannya. Ini. Coba
kerjakan sendiri-sendiri dulu. Ya. Ibu minta jawabannya itu dalam pakai diketahui, ya, ditanya dan dijawab seperti yang saya mau lakukan dalam menyelesaikan soalnya. Ayo, yang dicari itu hanya satu orang jawaban yang tercepat dan betul, walaupun ibu yakin semuanya sudah paham, ya. Ya udah, kita ke depan. Oke, coba ditulis dulu. Mbak, tapi Dan silakan ditulis jawaban ke depan. Atau nanti ada jawaban yang lain kalau bisa dikerjakannya terus gitu. Ya. Yang maju belum tentu betul, ya. Yang lain tolong siapkan jawabannya. Kalau seandainya ada berbeda, boleh maju ke depan.
Ada jawaban yang lain? Ada? Ada jawaban yang lain? Ada? Kelompok 5 ada? Ada yang ingin mencoba? Atau ini tidak betul? Hah? Itu bilangnya salah. Coba jawaban nomor, silakan tampilkan ke depan. Ayo cepat. Ada kelompok 5. Nggak boleh. Jangan di depan aja. Ayo cepat. Atau ada yang lain, jawaban yang lain? Kelompok itu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nyerah? Nyerah? Oke, berarti tidak ada yang mau hadiah ya. Kerjakan. Ibu yang ngerjain? Itu belum benar. Hah? Itu belum benar. Makanya jawaban kamu ibu atau enggak? Ini depan udah betul atau salah? Menurut kamu jawaban yang ditulis teman kamu ini sudah betul atau gimana? Kelompok 5 ingin mencoba? Coba, silakan. Ini kelompok 2 tadi kan? Halo? Kelompok 2 tadi kan betul itu dalam menghitung. Coba. Coba tunjukkan jawabannya. Kelompok ini nggak ada mau maju nih? Nggak ada. Ibu hitung sampai 3 ya. Berarti kan ada maju, berarti ibu selesaikan sendiri ya. Hitung mundur 3, 2, 1. Oke, biar ibu selesaikan. Perhatikan semua ya, dalam menghitung ini kita harus teliti ya, karena dalam soal-soal ujian, soal ulangan kadang-kadang jawabannya mendekati ya. Kamu sudah tahu langkah-langkahnya, tapi kadang-kadang pas di akhir kalau pembagian kamu terburu-buru ya. Ya, terburu-buru. Nah, di sini sampai di sini udah betul ya. Sampai di sini sudah betul. Nah, di sininya pembagian 5/40 bagi 8 di sini yang letak salahnya ya. Ini di sini jawabannya adalah ya kan? Di sini jawabannya adalah 67 ya kan? 67,5 kali 10 pangkat 1. Langsung aja ya. Dia kan min 3 kurang 4 ya kan? 67,5 kali 10 pangkat 1 artinya adalah 675. Itu dia. Sampai di sini paham? Dia udah tahu langkah-langkahnya, cuma tadi mungkin karena grogi ya kan?
nggak bisa mempertahankan eksistensinya dari kemarin, jadi agak grogi dia, jadi jangan kali oleh kelompok 2, jadi gagal ya. Nah berikutnya refleksi ya. Sebelum refleksi, bolehlah karena tidak ada yang betul jawaban ini, Ibu kasih latihan lagi beberapa soal 3 tercepat. Tolong dikumpulkan, jawabannya adalah objektif ya. Ibu soalnya sudah Ibu berikan, tapi sama-sama membukanya ya, sama-sama membukanya. 3 tercepat dan betul nanti dapat nilai ya. 3 tercepat dan betul ya, nanti dia bikin. Jangan diamkan dulu ya, jangan dibuka dulu sama-sama. Satunya lain belum dapat, Anda tinggalkan. Jangan dibuka. Jangan dulu. Jangan dulu. Dibagikan ya. Boleh dipegang dulu. Diraba boleh. Jangan. Cerawang boleh. Oke, sampai 1, 2, 3. Itu tadi ada mungkin salah ketikan bagi Ibu ya, soal nomor 2 itu kamu cari manual ya. Nomor 2 jawaban itu tidak ada, kamu bikin jawaban manualnya. Coba kerjakan sendiri-sendiri dulu, nanti bisa berbagi. Ayo, kumpul. Mana itu? Ya, masalahnya. Oke, saya lihat ya. Teman kamu sudah ada mulai mengumpulkan. Ayo. Iya, cepat. Kalau betul ayo cepat. Cepat.
Oke, udah dapat ya 3 orang yang betul. Yang lainnya memang sudah betul juga. Ini apalagi di semua ini. Nah, ayo ke depan ambil hadiahnya. Yang pertama itu Nafiza. Zidan ini salah dia, dibikinnya 5,4 ya, jawabannya 500. Soal yang sudah kita bahas tadi pada hari itu ya kan. Yang ke depan simpul berdiri Nafiza, kemudian Sylvie, kemudian Siren. Ya, itu adalah 3 terbaik dalam mengerjakan soal. Tepuk tangannya. Mau tema 1 atau buku 1? Asal jangan lupa. Gimana maunya? Jadinya dari pulang. Oke, teman-teman ya. Oke, udah. Oke, untuk ini kayaknya persaingan apa ya, per kelompoknya, tapi udah mulai kelompok 1 sudah memanas. Nah, yang terakhir kita adalah refleksi diri ya. Soal pertama kita refleksi aja ya. Kegiatan apa yang sudah kita laksanakan hari ini, sampai bisa? Oke. Pertama, melakukan percobaan antara 2 balon. Yang kedua, menjawab soal. Dan Tentang materi apa, Nak? hukum kolom. Oke, ya. Oke, ya. Kemudian manfaat apa yang Anda terima setelah mempelajari materi hukum kolom ini? Ada yang bisa? Zidan? Karena tadi nggak dapat, pengen mencoba jawabannya? Nggak tahu? Apa manfaatnya? Oke, Nafiza. Manfaatnya kita dapat mengetahui rumus ataupun pelajaran dasar dari hukum kolom. Lain? Tambah lagi? Bisa dia menemukan rumus hukum kolom. Ada lagi? Dan juga kita dapat melaksanakan praktek tentang hukum kolom dan kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, Ibu rasa semuanya mungkin punya jawaban. Mana tahu nanti ada malu-malu. Jadi kegiatan pembelajaran ini keluarkan, eksplorkan apa yang ada di dalam benak kamu. Namanya kita belajar. Jadi salah atau benarnya nanti urusan terakhir ya. Jadi alhamdulillah ya, kegiatan sekarang kita sudah selesai. Jadi tugas di rumah ya, nanti kita akan bentuk kelompok, kita akan mengerjakan proyek. Kelompoknya mau ini lagi atau diganti? Tapi itu lebih ke proyeknya, kita membuat poster ya. Jadi keahlian kamu nanti, bakat kamu tolong ditunjukkan ya untuk minggu depannya. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena waktu sudah habis. Ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tolong ketua kelas menyiapkan kelasnya. Yuk. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan